pasti yang terbaik. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Saya harapkan saudara tetap semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari meskipun harus di rumah saja dan karena dampak dari COVID-19. Di saat ini mari bersama kita menghayati akan firman Tuhan yang saat ini saya ambilkan dari 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan ayat yang ke-9 dan 10. Yang demikian firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil ialah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita di saat ini adalah makna sebuah penderitaan. Saudara, ketika kita bicara tentang penderitaan, saya tidak tahu apakah ada waktu yang tepat bagi kita untuk berbicara mengenai sebuah penderitaan. Ketika kita sedang dalam kondisi yang bersuka cita, tentu kita tidak mau ngomongin sesuatu hal yang buruk, yang membuat kemudian mood kita menjadi berubah. Tetapi, demikian sebaliknya. Ketika kita mengalami penderitaan dan ngomong tentang penderitaan, kita menjadi terlalu sentimental untuk berbicara mengenai penderitaan. Meskipun demikian, bahwa penderitaan adalah sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Meskipun kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita menata kehidupan kita sedemikian rupa, tetapi penderitaan akan selalu hadir dan menyapa dalam kehidupan kita. Tetapi menurut saya, kalau kita mencoba melihat dengan kacamata positif, penderitaan yang hadir dalam kehidupan kita adalah sebuah kehormatan yang diberikan Allah kepada diri kita. Bagaimana penderitaan itu bisa menjadi sebuah kehormatan dari Allah? Karena melalui penderitaan, martabat kita semakin sebagai manusia itu kemudian dikukuhkan. Coba bandingkan dengan makhluk yang lain. Ketika kita sebagai manusia kemudian peka terhadap penderitaan yang hadir dengan kehidupan kita, maka semakin tinggi martabat kita sebagai manusia. Misalkan dengan suara hal yang fals saja kita kemudian sudah tidak nyaman, maka kita akan menjadi orang yang lebih daripada orang-orang yang mendengarkan suara yang fals seperti saya saja dianggap sebagai suara yang bagus. Atau bandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ketika kita mengalami penderitaan, kita bisa meresponnya dengan baik. Coba bandingkan dengan hewan yang ada. Misalkan kita cacing. Cacing diberikan sebuah stimulasi tentang sesuatu yang tidak baik, dia tidak akan bisa merespon dengan baik terhadap sesuatu yang tidak baik yang terjadi bagi dirinya. Tetapi manusia sebagai dikatakan makhluk Tuhan yang paling seksi adalah makhluk yang bisa merespon segala sesuatu yang buruk itu dengan baik. Dan saat ini kita belajar dari kehidupan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ketika dia mengalami penderitaan, bahkan ketika menjemput kematian, dia kemudian meresponnya datang kepada Allah di Taman Getsemani dan berdoa sambil bercucuran. Dia ingin penderitaan itu lalu dari dirinya, tetapi dia kemudian tetap memilih mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kemudian kita bicara tentang penderitaan, mungkin ada pertanyaan yang timbul dalam diri kita.
Sebenarnya penderitaan itu berasal dari mana toh? Atau penderitaan itu muncul dari mana? Memang bahwa penderitaan itu tidak selalu berhubungan dengan dosa. Pertanyaan lain yang mungkin muncul dalam benak kita adalah bagaimana kita menghadapi ketika penderitaan itu hadir dan menyapa dalam kehidupan kita. Ada dua opsi yang bisa kita pilih. Yang pertama, kita bisa memilih menyerah, kalah, dan dihancurkan karena penderitaan. Atau opsi yang kedua adalah kita kemudian merangkul penderitaan itu dan kemudian mengalahkan penderitaan itu. Ada dua opsi dalam tangan kita, mana yang kita pilih? Kalau kita memilih menyerah kalah, berarti ketika penderitaan hadir itu akan memporak-porandakan kehidupan kita. Tetapi ketika penderitaan hadir dalam hidup kita, maka ada sebuah tantangan yang membuat kita menggerakkan segala daya kekuatan kita untuk mengatasi segala tantangan dan penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah film yang menceritakan perjuangan seseorang ketika menaklukkan penderitaan. Film itu berjudul Soul Surfer. Film ini mengisahkan seorang peselancar muda yang kemudian mengalami kecelakaan dan tangannya kemudian hilang karena kemudian dimangsa oleh seekor ikan hiu. Padahal Bethany Hamilton, nama orang tersebut, ini sedang meraih kesuksesannya dan berjuang untuk menjadi juara. Dan tiba-tiba dia mengalami kondisi yang buruk ketika salah satu bagian, yaitu tangan kirinya itu kemudian dimakan oleh seekor hiu. Ada dua pilihan bagi dia, menyerah kalah dan merelakan segala impiannya kemudian musnah, atau kemudian dia berjuang dari awal untuk beradaptasi dengan penderitaan ini dan kemudian menaklukkannya. Dan Bethany Hamilton memilih opsi yang kedua. Dia memulai dari awal, menaklukkan tantangan, bahkan menjadi seorang peselancar yang pertama kalinya menjadi juara dengan ketidaksempurnaan yang dia miliki. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika penderitaan itu hadir, ada dua pilihan. Kita dikalahkan atau kita mengalahkan. Kalau dikalahkan berarti kita merelakan segala impian, harapan, kehidupan baik yang sebenarnya akan kita dapatkan, itu semua musnah dan hancur berantakan. Tetapi ketika kita memilih mengalahkan, berarti tantangan ini menjadi sebuah batu loncatan supaya kita kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Firman Tuhan dalam bacaan kita mengatakan demikian. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga mengatakan demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita tidak boleh dikalahkan oleh penderitaan, tetapi kita harus menaklukkan segala penderitaan yang hadir dalam hidup kita. Apalagi kita adalah prajurit Kristus yang harus siap sedia menghadapi pertempuran dan tantangan dalam kehidupan kita. Apalagi kita punya panggilan untuk memikul salib. Tentu bukan hal yang mudah dan enteng. Tetapi mari kita jalani panggilan kita ini sebagai prajurit Kristus yang siap sedia untuk menanggung segala penderitaan. Yakinlah, kita tidak akan sendirian dalam menghadapi penderitaan. Tuhan hadir menyertai hidup kita, menolong kita, mengatasi setiap penderitaan yang hadir sebagai prajurit Kristus yang setia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengakhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, bahwa penderitaan sebuah keniscayaan yang hadir dalam kehidupan kami. Seberapapun
caranya kami berusaha, apapun yang kami lakukan untuk menolak penderitaan hadir dalam hidup kami, tetapi itu semua tidak akan mampu melepaskan diri dari penderitaan yang hadir dalam kehidupan kami sebagai manusia. Yang penting adalah bukan bagaimana dan mengapa penderitaan itu hadir, tetapi bagaimana seharusnya kami menyikapi penderitaan ketika hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu saat ini mengokohkan kami bagaimana sikap hidup kami yang benar ketika kami menghadapi penderitaan. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah prajurit Kristus yang harus siap sedia menghadapi penderitaan dan perjuangan iman kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami mampu menjadi prajurit Kristus yang setia untuk memikul salib dan berjuang menjaga iman kami di setiap langkah hidup kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dalam edisi Gembala episode-episode berikutnya. Oleh karena itu, dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi semakin banyak orang di luar sana, dan Tuhan memberkati saudara sekalian dalam setiap kehidupan saudara. Amin.